Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini ketemu lagi dengan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu kegiatan ini dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya siapa nih? Pak Restu ya? Yuk, monggo Pak Restu bisa dimulai ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mari teman-teman kita mengawali pelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ampun, Pak. Terima kasih Mas Restu. Berikutnya Pak Ganang cek dulu kehadirannya ya, presensi. Yang pertama Mbak Verlin. Sudah ada Mbak Verlin? Baik. Ada, Pak. Kemudian Mas Heru. Belum ya Mas Heru ya. Mas Hilman. Mas Hilman belum. Mas Indra. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Mas Indra. Mas Jabidi. Ada, Pak. Ya, Mas Jabidi. Mas Kunto. Ada Mas Kunto? Hadir, Pak. Ya, terima kasih Mas Kunto. Mbak Maya. Hadir, Pak. Baik. Mas Nandar. Hadir, Pak. Nandar ya. Mbak Novi. Hadir, Pak. Mas Restu. Hadir, Pak. Mas Ricardus. Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anak semua. Hari ini masih semangat anak-anak? Semangat, Pak. Pak Ganang cek dulu semangatnya ya. Kalau Pak Ganang teriak mana semangatmu, jawabannya apa? Ini semangat. Ini semangatku. Coba ya. Mana semangatmu? Ini Semangatku. Nah, Ini semangat. coba sekarang Pak Ganang cek sambil tepuk-tepuk biar pagi-pagi harus semangat ya. Oke. Yang pertama ya, tepuk 1, 2. Oke, sekarang Pak Ganang ajarkan tepuk ya. Tepuk SD Kaligatok. Nanti tepuknya pertama gini. SD Negeri Kaligatok, prok prok prok. Tangan kanan mengepal, prok prok prok. Ha, prok prok prok. Ha, yes. Bisa anak-anak? Ya, kita coba. SD Negeri Kaligatok. Yes. Yes. Bagus ya. Masih semangat-semangat ternyata anak-anak. Sudah sarapan belum anak-anak tadi? Belum, Pak. Belum. Aduh. Belum, Pak. Diusahakan Belum kalau matang. Misalkan kalau pagi sarapan dahulu ya, biar apalagi kita kan mau kegiatan olahraga, jadi biar ada tenaganya. Ibaratnya kalian itu kendaraan ya, kendaraan itu kalau mau dipakai kan harus diisi bensin dulu biar bisa jalan. Nah, kayak kalian, tubuh kalian sama harus diisi tenaganya dulu, sarapan dulu biar kuat, gitu ya. Sebelum Pak Ganang sampaikan materi hari ini, mengulas dulu pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar permainan bola kecil kasti. Nah, untuk hari ini, sebelum Pak Ganang sampaikan materinya, Pak Ganang ingin bertanya terlebih dahulu. Gitu ya. Nih, sambil Pak Ganang sampaikan slide PowerPoint-nya sebentar. Kok belum bisa di-share ya? Masih dikunci, Bu.
Oke, sudah. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum. Sebentar ya, Mas. Belum. Sebentar. Nah, sekarang. Sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah ya. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Pak Ganang. Ya, silahkan nanti disiapkan buku PJOK-nya sama buku tulisnya. Nanti sekiranya hal-hal yang penting silahkan anak-anak boleh catat karena nanti akan ada di akhir akan ada pertanyaan dari Pak Ganang. Ya. Oke, yang pertama permainan tradisional. Apa yang kalian ketahui terkait dengan permainan tradisional? Ada yang bisa menjawab? Apa permainan tradisional? Mainan zaman Permainan dulu, dari Pak. daerah. Dari Mainan masing-masing dari daerah, Pak. masing-masing Daerah daerah. Nah, Mbak Felin, Mas Jabidi, siapa lagi tadi ya? Pak Ganang catat ya sebagai nilai keaktifannya. Mbak Felin, Pak Jabidi, sama siapa tadi ya? Pak Indra ya. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi permainan tradisional adalah jenis permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada suatu daerah. Jadi setiap daerah itu biasanya mempunyai permainan tradisional sendiri-sendiri. Terkadang permainan yang sama pun biasanya penyebutannya atau cara permainnya sedikit berbeda. Karena permainan tradisional ini tidak ada aturan bakunya. Jadi aturannya itu disepakati bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian permainan tradisional juga memberikan banyak manfaat ya, terutama untuk bagi kesehatan jasmani dan kebugaran. Selain itu juga dalam permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai budaya masyarakat. Berikutnya, Pak Ganang mau tanya. Permainan tradisional apa saja yang kalian ketahui? Coba ada yang bisa menyebutkan? Engklek. Gobak sodor. Engklek, bagus. Siapa tadi Mbak Pak. Maya? Egrang. Peta umpet. Peta umpet. Apa lagi? Usingan. Egrang. Boy-boyinan, Pak. Mainan. Ya, terus? Gobak sodor, Pak. Tindak Ya. dodok, Pak. Gobak sodor. Tadi siapa yang menjawab? Mbak Novi ya? Saya, ya. Tindak dodok, Pak. Ya. Jadi permainan tradisional bagus ya. Terima kasih atas jawabannya, bagus. Ya, jadi permainan tradisional itu ada yang menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Contoh yang menggunakan alat tadi disebutkan ada egrang, ya, ada bagia. Terus yang tidak menggunakan alat tadi ada yang menyebutkan petak umpet, ya, ada yang menyebutkan gobak sodor. Nah, materi hari ini, ya, permainan tradisional apakah ini? Ada yang bisa menjawab terkait gambar yang ada di sini? Permainan apa? Sodor. Ya, permainan gobak sodor. Jadi di daerah lain biasa disebut dengan permainan galasi. Nah, untuk materi hari ini anak-anak, variasi dan kombinasi gerak dasar atletik, jalan, lari, dan lompat dalam permainan gobak sodor. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi terkait ini. Nah, di dalam materi ini nanti diharapkan kalian bisa mengetahui bagaimana cara permainan tradisional, kemudian gerak apa saja yang ada di dalam permainan tradisional. Oke, pengertian gobak sodor. Maaf, tadi Pak Ganang lanjutkan ya slide-nya ya. Gobak sodor atau galasin adalah satu permainan tradisional yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun di daerah lain sebenarnya juga ada ya, cuma mungkin penyebutannya lain. Nah, kemudian pemain gobak sodor ini inti permainannya itu menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Nah, gobak sodor merupakan permainan beregu ya yang dimainkan oleh dua tim, minimal 2 atau 3 orang. Bisa lebih Pak, bisa, nanti tinggal kita menyelesaikan jumlah kotaknya ya. Ada 2 tim sebagai tim penghalang atau tim jaga dan satunya adalah tim penyerang. Nah, dalam permainan gobak sodor ini ya
banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama, bisa melatih ketangkasan, kecepatan, dan meningkatkan kekuatan tubuh. Dalam gobak sodor ini juga terkandung nilai-nilai budaya yang seperti kerjasama, keberanian, tanggung jawab, dan kerja keras. Karena permainan ini dimainkan secara berkelompok. Jadi unsur kerjasamanya muncul di sana. Kemudian kita masuk ke bentuk lapangan. Nah, bentuk lapangannya seperti ini. Ya, Pak Ganang nanti akan memanfaatkan halaman sekolah kita yang sudah ada 8 bulu tangkis. Pak Ganang sedikit modifikasi, ditambah kun ya, untuk sebagai garis yang akan kita gunakan. Nah, jadi lapangan ini berbentuk persegi panjang dan memiliki 6 bagian. Nah, untuk kun yang warna hijau ini adalah sebagai garis horizontalnya, ya. Kemudian untuk kun yang berwarna merah ini adalah garis vertikal, ya, sebagai tempat untuk sodornya yang menjaga garis melintang. Itu nggih. Nah, kita lanjutkan cara bermainnya sekarang. Nah, seperti yang Pak Ganang sampaikan tadi, di awal kita membuat lapangannya terlebih dahulu. Ya, ada garis horizontal dan garis vertikal. Nanti jumlah kotaknya ini disesuaikan. Ya. Kemudian kita membentuk, hari ini kita nanti bentuk 4 tim ya. Nah, nanti masing-masing tim terdiri 4-5 pemain. Nanti yang main 2 tim terlebih dahulu. Nah, 2 tim yang lainnya kenapa? Gimana Pak? 2 tim yang lainnya nanti bertugas sebagai wasit jaga di masing-masing garis horizontal, ya, sama di garis vertikal. Tugasnya nanti dia akan melihat kelompok yang bermain. Jika wasitnya yang di samping ini melihat ada yang terkena, maka dia angkat tangan. Nanti Pak Ganang akan meniupkan peluit. Nah, permainan ini nanti akan sedikit Pak Ganang modifikasi. Kalau biasanya 1 kali tersentuh itu nanti kan langsung bertukar. Yang jaga jadi main, yang main jaga. Nah, ini sedikit Pak Ganang modifikasi. Nanti Pak Ganang kasih kesempatan maksimal 2 kali untuk kenanya. Jadi kalau misal 1 kali kena, itu masih bisa bermain. Nanti 1 kali kena lagi, baru berganti. Biar apa? Biar kalian nanti bisa lebih lama untuk bermain. Itu nggih. Nah, nanti ada 2 tim yang bermain terlebih dahulu, ada tim jaga dan tim main. Kemudian, Pak, gimana cara mendapatkan skornya? Cara mendapatkan skornya nanti jika kalian dari titik start di sini bisa sampai ujung. Nah, nanti di ujung ini kalian mengambil bola. Misal kelompok A nanti ambil bola merah. Nah, bolanya merah ini nanti kamu bawa lari lagi ke arah garis start awal tadi. Ya, terus diletakkan. Sampai berikutnya terus orang berikutnya. Jika nanti selesai pertandingan, nanti akan terlihat kelompok A dapat mengumpulkan bola warna merah berapa, kelompok B mengumpulkan bola warna kuning berapa. Nanti Pak Ganang tinggal menghitung jumlah skornya. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba. Nah, selanjutnya Pak Ganang akan tampilkan sedikit terkait dengan video permainan gobak sodor. Silahkan kalian boleh amati. Nah, ini adalah permainan gobak sodor. Jadi berusaha melewati halangan dari tim jaga. Di sini ada 4 garis horizontal yang dijaga. Kemudian 1 orang bertugas sebagai penjaga di garis vertikal atau disebut dengan sodor. Oke. Ini adalah contohnya permainannya. Oke, sekarang pertanyaannya. Gerak apa saja yang ada dalam video ini? Coba sekarang kalian perhatikan. Gerak apa saja yang ada dalam video ini?
lari, Jalan. Ya, betul. Siapa tadi? Mas Restu. Ya, lari. Ada yang bisa menyebutkan lagi selain lari di situ? Coba kalian amati gambarnya. Jalan. Jalan ya, Mas Bergeser ke Jabidia. kiri dan ke kanan. Terus apa lagi? Bergeser ke kiri dan ke kanan, Pak. Ya, ya, betul. Lompat, Pak. Ya, melompat Mbak Verlin. Tadi betul ya Mas Ricardus, bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke. Jadi dalam permainan gobak sodor itu gerak dominannya ya. Jadi ada jalan, ada lari, kemudian ada lompat. Nah, sekarang berikutnya contoh variasi gerakan. Apa itu variasi? Ada yang tahu variasi? Variasi? Macam-macam, Pak. Ada yang tahu? Apa? Macam. Macam-macam, Pak. Ya, bagus Mbak Verlin, Mas Indra. Variasi adalah macam-macam atau jenis gerakannya. Jadi kalian coba perhatikan ya. Nah, kalau di dalam video ini variasinya apa ini? Gerakan apa? Melangkah, Pak. Meloncat. Ya, ke arah? Samping, kiri, kanan. Ya, betul ya. Jadi dalam permainan gobak sodor itu tadi ada unsur gerakan jalan, lari, lompat. Nah, jalannya itu bisa dilakukan ke berbagai arah. Ya, lari pun juga sama. Ya, jadi bisa dilakukan ke depan, ke samping ataupun ke belakang. Lari juga bisa lari zigzag atau berkelok. Nah, itu variasinya. Kemudian sekarang kita masuk ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Ada yang tahu? Hubungan. Gabungan. Pak. Ya, gabungan. Jadi siapa tadi yang menjawab ya? Ya, jadi gabungan. Jadi gabungan antara dua gerakan. Kalau tadi kita ada jalan, lari, lompat, nah itu gabungannya dalam gerak yang ada di dalam permainan gobak sodor. Nah, kalau dalam video ini ada yang bisa menyebutkan gabungan apa, gerakan apa saja? Lari dan jalan. Ya, ada diawali dengan jalan kemudian berlari. Pintar Mas Jabidi. Ya, bagus jawabannya. Langkah kanan dan kiri. Ya, betul. Ada lagi kombinasi gerakan apa? Tadi Mas Jabidi menyebutkan jalan dan lari. Selain itu, iya, tadi ada jalan lari. Kemudian di sini ketika ingin menghindar, gerakan apa itu? Menghindari dari tangkapan dari tim jaga, gerakan? Ke kiri dan ke kanan, Pak. Ya, kiri dan kanan. Gerakan melompat. Jadi ketika ingin menghindari lawan bisa dilakukan dengan gerakan melompat. Gitu ya. Nah, gerak variasi dan kombinasi dalam permainan gobak sodor seperti yang tadi dijawab Mas Jabidi, ada gerak berlari ya dengan kombinasi berjalan. Ada gerakan lari dan melompat. Oke, itu anak-anak untuk materi hari ini. Kemudian Pak Ganang sedikit berikan tugas ya, Pak Ganang bagikan lembar tugasnya, kemudian Pak Ganang akan bagikan kelompok ya. Hari ini nanti kita akan bagi dengan 4 kelompok ya, nanti di kelas terlebih dahulu kalian mengerjakan masing-masing kelompok, setelah itu nanti baru kita ke lapangan. Untuk yang kelompok pertama Pak Ganang bagi nanti ya kelompok A Mbak Verlin dan Mas Heru, kemudian yang kelompok B, Mas Hilman, Mas Indra, Mas Jabidi. Kelompok yang C, Mas Kunto, Mbak Maya, Mas Nandar, dan kelompok yang D, Mbak Novi, Mas Restu, Mas Ricardus. Ya, silahkan ada tugas yang pertama, diskusikan dalam kelompok kalian permainan tradisional apa saja yang kalian ketahui. Tadi sudah disebutkan di awal ya, yang mencatat pasti bisa menjawab. Diskusikan dalam kelompok kalian gerak dasar apa saja yang ada dalam permainan gobak sodor. Dan yang ketiga, permainan gobak sodor
itu di dalamnya terkandung nilai apa saja. Silahkan dikerjakan. Ya, sekarang boleh berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Kanang akan berkeliling melihat pekerjaan kalian. Oke, silahkan berkelompok. Oke, dari kelompok yang pertama tadi Mbak Verlin dan Mas Heru ada kesulitan? Bisa menjawab ya? Bisa, Pak. Ya, bagus. Oke, waktu sudah habis. Sekarang akan Pak Ganang kasih kesempatan kalian untuk menyampaikan hasilnya. Dari kelompoknya Mbak Verlin, diskusi dalam kelompok kalian, permainan tradisional apa saja yang kalian ketahui? Ada gobak sodor, Pak. Bagus. Bentengan, Pak. Ya. Sama Ya. Kemudian yang soal nomor 2, silahkan kelompok B. Yo, coba dijawab kelompoknya Mas Hilman, Mas Indra, Mas Jabidi. Gerak dasar apa saja yang ada dalam permainan gobak sodor? Jalan, lari, lompat. Oke, bagus. Kemudian untuk yang ketiga, soal yang ketiga, silahkan untuk kelompok Mas Kunto, Mbak Maya, Mas Nandar, silahkan. Ada yang bisa menjawab? Kerjasama, Apa saja? Pak. Ya, bagus. Kerjasama. Ya. Selain kerjasama, ada lagi mungkin kelompok D bisa menjawab Mbak Novi, Mas Restu, Mas Rikardus. Selain kerjasama, Berani, Pak. ya keberanian karena kita harus melewati penjaga. Oke ya, bagus anak-anak. Nah, untuk selanjutnya materi kita di lapangan, silahkan nanti kalian baris sesuai kelompoknya yang Pak Ganang sampaikan tadi. Ya, terus nanti kita mulai untuk mempraktekkan. Jadi nanti kita akan bentuk turnamen ya. Jadi nanti kelompok A lawan kelompok B terlebih dahulu, kelompok C lawan kelompok D. Yang menang nanti akan memainkan kembali dengan kelompok yang menang. Yang kalah akan bertemu dengan yang tim yang kalah. Oke, silahkan ke lapangan terlebih dahulu. Ya, anak-anak, lapangan sudah siap untuk digunakan dan sekarang seperti yang Pak Ganang sampaikan tadi, kelompok A melawan kelompok B terlebih dahulu. Untuk kelompok C dan kelompok D bertugas sebagai apa? Wasit. Ya, bertugas sebagai wasit, berdiri di samping garis horizontal dan vertikal. Nanti ketika ada melihat yang terkena, silahkan angkat tangan. Ya, di kelompok A dan kelompok B bermain terlebih dahulu. Silahkan. Waktu dimulai. Jadi waktu selesai untuk kelompok A dan B dimenangkan kelompok B dengan skor jumlah bolanya tadi ada 9-5. Untuk selanjutnya kelompok C dan D silahkan bermain bergantian, kelompok A dan B bertugas sebagai wasit. Silahkan. Waktu dimulai. Oke, selesai. Untuk kelompok C dan D dimenangkan oleh kelompok C dengan skor 8-4. Oke. Berikutnya yang bermain adalah tim yang kalah dulu. Berarti kelompok A dan kelompok D dulu bermain. Kelompok B dan C silahkan menjadi wasit terlebih dahulu untuk merebutkan juara 3 dan 4-nya. Waktu dimulai. Oke, waktu habis. Kelompok D jumlah bolanya ada 5. Kemudian kelompok A jumlah bolanya ada 3. Berarti yang menang kelompok mana? Oke, berarti yang menang kelompok D. Nah, berikutnya. Sekarang partai terakhir, partai final, perebutan juara 1 dan 2. Kelompok B dan C.
bertanding. Waktu dimulai. Oke, waktu selesai. Sekarang dihitung bolanya. Jumlah bolanya kelompok B mengumpulkan 10. Kelompok C punyanya Mas Kunto ada 7. Berarti pemenangnya juara 1 adalah kelompok B, Mas Hilman, Mas Indra, Mas Jabidi. Oke. Nah, itu tadi turnamen yang kita lakukan dalam permainan gubak sodor. Oke, sambil pendinginan silahkan anak-anak boleh duduk, kakinya diluruskan, jangan ditekuk ya. Nah, sambil menghela nafas sambil mendengarkan Pak Ganang ya. Dalam permainan gubak sodor tadi ya, juara 1 adalah kelompok B ya. Kemudian yang juara 2 kelompok C, juara 3 kelompok D, dan keempat kelompok A. Pertanyaannya, bagaimana rasanya setelah melakukan permainan tradisional gubak sodor tadi? Senang, Pak. Senang. Oke. Kemudian Pak Ganang ingin mengulas kembali. Gerakan apa saja tadi yang kalian lakukan dalam permainan gubak sodor? Ada gerak apa saja tadi? Berjalan, Pak. Lari, Pak. Lompat. melompat. Oke. Kemudian di bagian mana? Adakah kesulitan dalam melakukan permainan gubak sodor tadi? Melewati lawan, Pak, sulit, Pak. Melewati lawan. Tadi melewati lawan yang disebutkan Mas apa tadi ya, Mas Indra atau Mas Hilman ya. Nah, itu bisa atasi dengan cara kerja sama. Jadi tadi di dalam permainan gubak sodor itu kan ada nilai-nilai yang terkandung. Ya, salah satunya adalah kerja sama. Ya, jadi mungkin bisa satu penjaga itu nanti ada 2 pemain. Jadi biar penjaganya itu sedikit kesulitan atau bingung mau kanan atau kiri. Ya, jadi ada yang memancing. Gitu nggih. Jadi tadi kita sudah memainkan permainan gubak sodor, ada gerak jalan, lari, dan lompat. Nah, hari ini itu materi yang kita lakukan. Untuk minggu depan, hampir sama ya, kurang lebih ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Materinya yaitu permainan bayi-bayinan. Nah, bagaimana permainannya? Kita akan lakukan minggu depan. Gitu. Nah, untuk hari ini, setelah ini nanti silahkan boleh istirahat ya, cuci tangan terlebih dahulu, ganti baju, baru boleh istirahat. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum Pak Ganang akhiri? Oke, kalau tidak ada, Pak Ganang akhiri. Tadi yang menang kelompok B. Ya, silahkan kelompok B diwakili Mas Hilman, boleh untuk menutup doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hilman. Silahkan boleh istirahat, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Selesai Pak Ganang? Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan